Shalom rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Yud pada pagi hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan banyak curah bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau rasakan hadiratnya Tuhan. Kita mau diam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadirat-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya undang rekan-rekan semua untuk bangkit berdiri. Penuhi hati kami Tuhan, oh Yesus Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan,
setiap kasih-Mu Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oh haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Oh, terima kasih ya Yesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengasihi
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini ya Bapa, tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami akan mulai ibadah Yud pada pagi hari ini Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan beracara dalam ibadah kami. Tuhan yang melawat ibadah kami. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar rekan-rekan muda di tempat ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, sekali lagi. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Haleluya. Kita mau mengucap syukur selalu bagi Tuhan. Kita mau semangat selalu, kita mau angkat pujian api kemuliaannya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri
silakan duduk rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari rekan-rekan muda, kita akan memberikan persembahan kita. Persiapkan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebelum itu kita akan bersatu dalam doa dulu. Saya minta Sena untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena anugerah-Mu. Bapak, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang ada daripada kami Tuhan, kiranya Engkau berkati. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh memperluas kerajaan-Mu, boleh menjadi berkat buat rumah-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita mau angkat lagu tema kita. Untuk rekan-rekan muda yang di belakang bisa maju terlebih dahulu untuk ke kotak persembahan yang ada di depan. Baik Engkau Tuhan, selalu bersamaku di setiap musim hidupku. Betapa ajar Engkau Tuhan, segala perkaraku ku serahkan kepadamu. Ku yakin Tuhan menyertai-Ku selalu. Ku yakin rancangan Tuhan indah dalam hidupku. Menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai, berjalan bersamamu, karena inilah tahun sukacita. Terima kasih untuk persembahan rekan-rekan muda semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang ditabur bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau lihat bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau sempurna Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Yesus, saya mau lihat bukti kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti yang pujian kami naikkan Tuhan pagi hari ini. Biarlah hidup kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin kelam. Kami anak-anak muda Tuhan pagi hari ini. Engkau pakai hidup kami Tuhan. Menggenapi setiap janji-Mu, rancangan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Roh Kudus bagi kami pagi hari ini kepada kami kaum muda. Sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan ditegur melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir. Di pagi hari ini maupun juga rekan-rekan kami yang beribadah secara online dimanapun berada juga Tuhan berkati. Lawatan Allah zaman Roh Kudus menjamah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sepakat sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk. Kaum muda yang diberkati oleh Tuhan maupun juga orang tua yang hadir dalam ibadah youth pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu saling kasih oleh Tuhan, bulan Oktober adalah bulan misi dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Dan ini adalah minggu yang kedua. Kita sebagai anak-anak muda, kita juga harus memiliki hati misi. Tidak hanya misi itu untuk orang urusannya dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta, atau orang tua yang dewasa. Kalau kita nih sebagai anak-anak muda, ya urusannya ya udahlah anak-anak muda, nggak perlu menjadi saksi, nggak perlu lagi memberitakan Injil, tidak. Tetapi kita sebagai orang percaya yang menjadi pengikut Kristus, bahwa kita harus ya melaksanakan amanat agung. Ya, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, bahwa Tuhan memberikan pesan bagi kita supaya kita menjadi saksi Kristus. Nah pagi hari ini subtema dari misi GBI adalah bagaimana kita memiliki karakter sebagai saksi Kristus. Mari kita lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Satu ayat, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini ayat yang sudah hafal sebagai orang percaya. Kita baca sama-sama ya. Kisah 1 ayat 8. Sudah dapat semuanya? Amin. Amin. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini adalah firman yang powerful, luar biasa. Ya, waktu Yesus terangkat ke sorga, ya, bahwa pekerjaan Tuhan tidak hanya berhenti ketika Yesus terangkat ke sorga. Tetapi pekerjaan Tuhan itu diberikan bagi kita, khususnya anak-anak muda. Bahwa kita akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kita harus menjadi saksiku, jadi saksi Kristus. Jadi anak-anak muda kita
diminta oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Tidak cukup ya menjadi saksi Kristus itu kita pandai berbicara, mungkin bahasa kita, tidak. Tetapi menjadi saksi Kristus tidak hanya dibutuhkan pandai berbicara memberitakan Injil, tapi yang terpenting kita harus memiliki hubungan, persekutuan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Di samping itu juga kita juga butuh yang namanya karakter Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, rekan-rekan muda, kalau kita memberitakan Injil, wah kita harus hafal ayat. Wah, mungkin kita lihat di YouTube ya konten-konten Kristen itu yang debat-debat atau apa, wah jago-jago semuanya ayat firman Tuhan. Tapi boleh, tapi yang terpenting esensinya di dalam kita memberitakan Injil Kristus, menjadi saksinya Kristus. Yang terpenting kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, ada urapan Allah, ada kuasa Roh Kudus. Sehingga waktu kita memberitakan menjadi saksi Kristus kepada rekan-rekan kita, orang-orang yang belum mengenal pribadi Yesus, mereka mengalami zaman Tuhan karena ada kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang kita dibutuhkan sebagai anak-anak muda. Jadi anak-anak muda, juga saya, bahwa Tuhan sudah memberikan mandat bagi kita untuk menjadi saksi Kristus tidak cukup. Ya. Oh itu pekerjaannya hamba Tuhan, tidak, tapi kitalah sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang sudah diselamatkan, kita juga harus memberitakan kasih Tuhan. Kita harus juga memberitakan kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan katakan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada yang menerjemahkan Yerusalem berbicara keluarga. Jadi kita harus menjadi saksi dalam keluarga kita, orang tua kita, mungkin kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita. Terus yang berbicara juga ada yang menerjemahkan Yudea, orang-orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan, saudara seiman. Ya. Samaria, orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan sampai ke ujung bumi, artinya orang-orang yang wah di belahan dunia. Nah, bagian kita sebagai anak muda, mari kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus memiliki karakter Kristus. Nah, bagaimana kita menjadi seorang saksinya Kristus? Ada 3 hal yang dapat saya sampaikan bagi kita. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 15. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 15. Dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi saksi Kristus, yang pertama kita harus miliki, yaitu apa? Miliki rasa asin maupun juga nyala api. Maksudnya apa Pak? Maksudnya Tuhan mau kita harus menjadi garam dunia. Firman Tuhan katakan di sini, kalau garam yang harusnya itu asin menjadi tawar, bagaimana diasinkan? Artinya kalau hidup kita ya, tidak menggarami orang-orang di sekitar kita, malah kita digarami oleh dunia. Bagaimana kita memberitakan Injil Kristus? Artinya mari rekan-rekan muda, kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi terang. Terang itu seperti lampu hari ini ya, itu pasti ada terang, sumber daya, api. Ya, Tuhan mau juga dalam roh kita harus ada api Roh Kudus. Waktu kita menjadi saksi Tuhan, kita juga harus memiliki api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 11, ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah apa? Rohmu menyala-nyala. Jadi kita harus memiliki yang pertama, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Artinya kita harus memiliki dan menjaga rasa asin dan nyala api. Passion kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, ya dunia ini butuh orang-orang yang ya menjadi teladan, menjadi figur. Ada banyak orang-orang yang bisa jadi kecewa, kenapa? Karena mencari figur teladan.
Nah kita anak-anak muda, mari walaupun usia kita masih muda, kita mau menjadi teladan. Jadi dalam 1 Timotius, mari kita lihat. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan muda, mari kita jangan menganggap bahwa diri kita, saya kan masih muda. Bagaimana saya memberitakan Injil? Enggak berani itu kan urusannya bukan saya, urusannya orang dewasa lah, orang-orang tua, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, tidak. Tapi menurut Timotius, ya, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, engkau harus menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Jadi dunia sedang menanti anak-anak muda yang mau konsisten, ya, menjaga perkataannya dan perbuatannya. Ada banyak orang yang tidak konsisten dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi kalau kita tampil sebagai anak muda yang konsisten, memiliki anak-anak muda yang memiliki integritas. Ya, integritas artinya apa yang kita omongkan ya sama yang kita lakukan. Nah ini dunia butuh kita harus memiliki perkataan sesuai dengan firman Tuhan. Karakter yang baik itu identitas kita untuk bisa mempengaruhi dunia ini. Nah kan di dalam hari semakin hari ini perkataan-perkataan kalau kita lihat di media sosial atau apa, mungkin di ini sering ada perkataan-perkataan yang sudah terbiasa, tapi zamannya dulu itu perkataan yang kasar. Ya kan, misalnya sekarang saya dengar istilah-istilah bahasa-bahasa yang sekarang mungkin menurut kita zaman dulu saya tuh kasar tuh, tapi sekarang terdengar seperti biasa. Nah ini kita nggak jadi teladan, tapi biarlah kita sebagai anak muda kita harus jaga perkataan kita. Harus ada garam dalam hidup kita, harus ada nyala api, passion. Roh kita menyala-nyala. Waktu roh kita menyala-nyala, waktu kita diurapi oleh Tuhan, maka kita dapat menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya ingat waktu itu gereja ini mengadain KKR anak muda. Mungkin sekitar tahun 2000-an atau apa. Itu KKR tanggal 17 Agustus. Wah. Jadi KKR anak-anak muda di tempat ini. Saya hadir waktu itu. Ya, saya sudah melayani juga waktu itu. Tapi di dalam batin saya waktu itu, saya ada pergumulan. Pergumulan apa? Hubungan saya dengan bapak saya itu kurang harmonis. Ya, bapak saya temperamental, orangnya keras. Nah mungkin saya menyimpan akar kepahitan, kekecewaan terhadap mungkin sikap bapak saya pada waktu itu. Tapi ketika dalam ibadah KKR tersebut, ya ada suatu tantangan. Mari engkau anak-anak muda yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Engkau harus bereskan dalam dirimu. Engkau harus berdamai dengan dirimu sendiri. Maka engkau dapat menjadi saksi Kristus. Pada saat itu saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Hubungan saya dengan bapak saya mungkin gak harmonis. Tapi pada saat itu di KKR tersebut saya minta ampun. Saya pulihkan supaya rasa asin dan juga nyala api, passion, api Roh Kudus ada dalam hati saya. Ketika itu dipulihkan, ya, ada sesuatu gairah yang luar biasa. Yang dimana saya juga menceritakan kebaikan Tuhan. Kepada siapa? Kepada anak-anak muda yang juga mengalami hal yang sama seperti saya. Ya, di SMP kita ada, waktu itu saya SMP negeri, ada persekutuan doa setiap hari Jumat. Nah, di situ saya rajin ibadah. Nah, saya jangkau teman-teman saya yang mereka yang bandel-bandel atau apa, ayo kita ibadah, kita berdoa. Yang tadinya mungkin dalam skup kecil, ya menjadi banyak. Bukan hanya terhenti di SMP, waktu itu saya di SMP 157 di Lubang Buaya, terus saya masuk juga di SMA 113, ya ada persekutuan doa juga, saya menjangkau juga. Orang-orang melihat, ngapain sih rajin amat ikut ibadah ini. Enggak. Karena ada roh yang menyala-nyala dalam hidup saya. Karena ada sesuatu yang sudah dipulihkan. Dan kita menggarami orang-orang di sekeliling. Nah, oleh sebab itu mari
rekan-rekan muda yang kasih oleh Tuhan, kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Kristus, mari kita miliki dan kita menjaga ya, rasa asin atau garam dunia itu, maupun juga terang dunia itu atau nyala api itu ada dalam diri kita. Kalau itu padam, kalau itu sudah tidak ada lagi gairah itu, firman Tuhan katakan bagaimana garam itu diasinkan. Kalau yang kita menjadi sumber ya, menggarami, tapi tidak menjadi asin, menjadi berkat atau menjadi pengaruh orang-orang sekeliling kita. Maka orang melihat, sama aja orang Kristen. Ngapain sih ngomong-ngomong firman Tuhan? Kamu aja begitu. Gak usahlah firman-firman Tuhanan. Jangan saudara. Tapi kita mau sebagai anak muda menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan. Sehingga orang tidak menganggap remeh kita karena kita anak muda. Jadi yang pertama, mari miliki dan mari kita jaga rasa asin atau garam dunia itu. Maupun juga nyala api. Roh Tuhan ada dalam diri kita sehingga kita menjadi berkat. Sehingga orang melihat sesuatu yang beda dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Roma 6 ayat 12 sampai 14. Roma 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi mungkin dulu hidup kita mungkin manusia lama, kita mungkin ada hobi-hobi yang mungkin di luar kehendak kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus ya menasihat kepada jemaat di Roma, serahkanlah anggota tubuh kita ini ya untuk apa? Untuk menjadi senjata kebenaran. Artinya kita serahkan hidup kita. Kita mau dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan. Dulu kita mungkin suka berantem, suka marah, suka emosian, suka apapun. Tuhan katakan tinggalkan. Biarlah engkau menjadi saksi. Sehingga orang melihat kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Mungkin kita hidup dalam dosa. Ya, Tuhan mau tinggalkan itu dosa. Dikatakan ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Jadi mari anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus miliki garam dalam kehidupan kita maupun juga api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa itu kita tidak bisa memberitakan Injil kebenaran Kristus. Tanpa api Roh Kudus maupun juga garam dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa berani menyatakan kebaikan Tuhan. Sebab kan firman Tuhan katakan orang percaya kepada Kristus kalau nggak dikaruniai oleh Roh Kudus, orang tersebut tidak akan mengenal pribadi Yesus. Jadi walaupun kita pandai atau memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi kalau tidak ada kuasa dari Tuhan, orang itu tidak akan terbuka hatinya melihat kebaikan Tuhan. Tapi waktu kita memiliki api Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka mungkin kata-kata yang sederhana. Ketika teman kita ada susah, pergumulan berat, mungkin di rumah keluarganya kita nggak tahu teman kita. Papa mamanya sering berantem. Kok gue ada di keluarga begini. Bokap nyokap gue berantem. Piring terbang. Anak bisa jadi, ternyata apa ini. Waktu kita ngeliat teman kita cerita. Terus kita katakan, Yesus mengasihimu. Mungkin kata-kata sederhana waktu, Yesus mengasihimu. Itu bisa loh kalau kita miliki garam api Roh Kudus. Waktu kita tepuk ya, Yesus mengasihimu. Tuhan bisa jamah orang tersebut. Kenapa? Karena ada api Roh Kudus. Perkataan kita memiliki kuasa. Jadi mari kita boleh menjadi saksi Kristus. Saya ingat waktu itu di dalam retreat di sekolah waktu itu, retreat pelajar. Waktu itu kan zaman-zaman saya tuh tahun-tahun berapa ya? 90-an atau berapa. Itu kegerakan anak-anak muda, itu luar biasa, pelajar-pelajar. Dulu ada istilah PPRG, Persekutuan Pemuda Remaja Gereja. Bukan hanya anak-anak muda gereja, tapi juga pelajar. Nah itu kegerakan luar biasa. Anak-anak
muda, anak-anak pelajar, SMP, SMA, kampus-kampus, anak kuliahan dilawat oleh Tuhan. Hati Bapak, dulu ingat itu ada pengajaran hati Bapak, pemulihan hati Bapak. Nah itu saudara dilawat oleh Tuhan. Generasi muda melayani generasi muda. Nah, inilah yang kita rindukan. Kita sebagai generasi muda, kita melayani juga generasi muda. Kita jangkau. Karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita juga harus mengasihi orang-orang, anak-anak muda yang mungkin ya jauh dari kasih Tuhan. Tapi yang pertama miliki garam api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua kita lihat ya di dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, rekan-rekan muda garis bawahi, ya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi tidak cukup kita memberitakan Injil Kristus tentang ayat-ayat firman Tuhan, tapi juga kita harus juga yang kedua sebagai karakter dari seorang saksi Kristus, kita juga harus menyatakan perbuatan baik. Gak mungkin saya berkata, aku mengasihimu. Bro, Yesus mengasihimu, saya juga mengasihimu. Tapi teman kita lagi susah, cuma kata bilang, Yesus mengasihimu. Tidak ada tindakan, sama juga bohong. Ya kan? Teman kita berkata, gua lagi susah, Yesus mengasihimu, tapi gak ada actionnya. Ya sama juga bohong, nol. Ya, firman iman tidak disertai dengan perbuatan, sama aja ya, kosong. Nah oleh sebab itu dalam memberitakan kita menjadi saksi Kristus, kita juga harus menyatakan perbuatan baik. Ada action kita. Nah saya ingat waktu itu ketua pemuda waktu zamannya Nadia ya, sebelum era pandemi, saya ingat waktu itu membagikan makanan ya, Nadia benar ya, membagikan makanan. Mungkin kelihatannya sederhana, kasih kepada ya waktu mereka anak-anak muda kita Batu Penjuru membagikan kepada orang-orang ya yang membutuhkan di jalan. Itu perbuatan nyata. Kasih Tuhan. Mungkin kelihatannya sederhana, apa sih cuma ngasih makan. Ya, terus di gereja kita juga ada waktu itu saya ingat gerakan ya, memberi nasi murah, Saudara. Itu menyatakan perbuatan baik. Tidak hanya sekedar kita memberitakan Injil, percaya Yesus diselamatkan, tapi juga kita menyatakan juga perbuatan baik. Ada actionnya. Nah orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Kristus, itu bukan berarti mereka tahu tentang kebenaran Injil firman Tuhan. Yang artinya dia udah tahu benar, enggak. Tapi bisa juga orang-orang di luar sana tidak mengenal mengenal pribadi Yesus, belum diselamatkan. Karena apa? Bisa juga karena pengikut Kristus, orang-orang yang percaya itu tidak selaras, artinya tidak mencerminkan sebagai karakter umat Tuhan. Maksudnya begini, ya kita sebagai anak-anak percaya, anak muda yang tiap hari rajin beribadah atau dalam persekutuan doa, tapi di luar sana kita tidak menjadi berkat. Di luar sana kita suka masih berantem, suka mukul orang, marah-marahin orang. Nah orang yang belum mengenal pribadi Kristus akan melihat, loh katanya anak Tuhan, tapi kok begitu ya? Akhirnya mereka menolak Injil kebenaran firman Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya tidak mencerminkan karakter Kristus, menyatakan perbuatan baik. Nah, pagi hari ini saya dan kita semua belajar, biarlah kita harus menyatakan perbuatan baik. Dunia ini sudah lelah dengan namanya banyaknya teori dan konsep. Lelah, sangat lelah. Dunia hanya butuh apa, saudara? Kasih. Saudara perhatikan hari-hari ini. Orang sekarang kan dikit-dikit apa, wah diviralkan. Wah pokoknya sikut sana sikut sini. Dan firman Tuhan sudah katakan, dunia ini akan hilang dan dibutuhkan namanya kasih. Nah kita sebagai umat Tuhan harus menyatakan kasih Kristus. Mari kita lihat dalam Matius 24 ayat 12 sampai 14. Matius 24 ayat 12 sampai 14 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan,
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya Bapak Ibu, rekan-rekanmu yang kasih oleh Tuhan, dunia sedang butuh yang namanya kasih. Kasih Kristus. Kasih Kristus itu ada di mana? Ada di saudara dan di saya. Karena kita sudah mengenal pribadi Yesus. Firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Kasih itu apa? Dalam Galatia bilang kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu kemurahan, kesabaran. Nah itu saudara. Jadi mari kita nyatakan perbuatan baik. Supaya kita menjadi saksinya Kristus. Perbuatan-perbuatan kasih meskipun kecil sederhana tapi bisa memberi dampak yang luar biasa. Waktu itu, ya ini cerita ya Brian ya, kesaksian. Jadi saya setiap pagi selain saya antar anak saya juga bawa bekal buat anak saya. Jadi saya bawa bekal, sudah bawa bekal, saya kasih juga uang saku. Maksudnya uang jajan, karena 2 kali istirahat pertama maupun istirahat siang. Nah waktu itu saya kasih uang sama anak saya, udah bawa makanan sama bekal, kasih uang 20.000. Saya pikir dulu zaman saya nggak sampai 20.000 itu kan. Tapi waktu itu 20.000. Nah suatu saat saya tanya, kok nggak ada ini? Biasanya anak saya selalu ada sisanya nih. Apa? Ini sisanya tadi. Nanti buat besok lagi atau apa. Ya tapi hari itu nggak ada. Saya bingung. Udah berapa hari nih? Saya kasih kok nggak ada ini. Maksudnya bisa, apa ini sisanya tadi uang jajannya lebihnya gitu. Kok nggak? 0 gitu. Terus saya tanya, emang kenapa? Ternyata anak saya ada temennya, teman kelasnya. Yang anak saya mau jajan. Terus temennya itu ikut sama anak saya. Jajan yuk. Terus anak saya jajan, temennya gak jajan. Terus bingung. Nah, wah gak jajan. Terus anak saya bilang, udah yuk kamu mau minta apa? Udah jajan aja, nanti saya bayarin. Ternyata saya tanya, oh itu yang membuat uang jajanan saya 0. Artinya biasa ada kembali selalu lapor gitu. Nah ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita menyatakan perbuatan baik. Kelihatannya sederhana kecil. Tapi waktu kita melihat teman kita mengalami kesusahan, mungkin sederhana. Ya si Brian ini anak saya ini, dia mempraktekkan. Mungkin sederhana, mungkin dia beli temannya, jajanin temannya. Tapi saya lihat terus, iya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf ya Ma ya. Habis teman saya kesian, gak mungkin dia ke kantin saya jajan, terus dia ngeliatin gitu. Gak mungkin. Ya jadi saya jajanin aja deh. Ya gak apa-apa, kamu udah jadi berkat. Orang-orang Kristen, anak Tuhan muda, mari kita harus nyatakan perbuatan baik. Mungkin perbuatan kecil sederhana, tapi itu boleh jadi berkat. Sehingga orang melihat, oh ada pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Dunia setelah kehilangan kasih. Kasih itulah ada dalam diri kita. Kita nyatakan kasih Allah. Supaya nama Tuhan ditinggal permuliakan. Amin. Saudara mau amin? Kalau ada teman, saudara, siapapun, mari kita nyatakan kasih kita. Kelihatannya mungkin kecil, sepele, tapi itu boleh membawa dampak. Sehingga orang melihat, oh iya anak Tuhan benar-benar memiliki kasih Kristus. Sehingga nama Tuhan ditinggal permuliakan. Kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 8, ayat yang terakhir. Poin yang terakhir. Kisah 1 ayat 8. Yang saya singgung. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi saksi Kristus, memiliki karakter Kristus, selain kita memiliki keintiman dengan Tuhan, tapi juga Tuhan mau supaya kita memiliki karakternya. Yang pertama tadi, kita harus memiliki garam, rasa asin maupun juga terang dunia, berbicara api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua juga Tuhan mau supaya kita menyatakan perbuatan baik, ya, menyatakan perbuatan baik, ada action, ya, supaya kasih Allah nyata, dunia butuh kasih Tuhan dan Tuhan menentukan kita sebagai saksi Kristus menyatakan kasih. Yang ketiga, di ayat ini juga Tuhan mau supaya kita harus siap dimanapun Tuhan memanggil kita. Rekan-rekan muda dimanapun berada Tuhan tempatkan, Tuhan mau supaya apa? Supaya
kita memiliki identitas sebagai saksi Kristus. Identitas kita sebagai seorang saksi Kristus tidak pernah hilang. Itu selalu melekat dalam kehidupan kita. Jadi kita nih udah ada labelnya sebagai anak Tuhan. Sebagai saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di sekolah, ya di sekolah dimanapun, baik di negeri, di swasta, di pekerjaan, ya pemerintahan, di swasta atau usaha dagang atau apapun. Tuhan sudah menempatkan kita untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi terangnya. Supaya menyatakan kemuliaan Allah. Orang akan melihat, orang boleh diselamatkan. Oleh apa? Oleh perbuatan kita, oleh perkataan kita. Orang sedang melihat apa? Action. Ya. Tidak hanya sekedar berkata-kata. Kan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube tuh kontennya orang Kristen. Banyak tuh orang debat-debat tentang firman Tuhan. Wah semua. Tapi yang dibutuhkan dunia itu bukan hanya sekedar debat tentang firman Tuhan, tidak. Tapi yang dibutuhkan dunia adalah tentang action, kasih. Ada satu pertanyaan, waktu itu saya lihat di YouTube, seorang hamba Tuhan, ini tentang KKR anak muda. Waktu itu seorang pembicara, ada satu pertanyaan, Pak Pendeta, bolehkah LGBT masuk di dalam gereja? Wah, terus LGBT kan lesbian, gay, biseksual, transgender. Siapkah kita anak-anak muda? Misalnya nih anak-anak muda yang LGBT itu datang beribadah. Apakah gereja terbuka untuk LGBT? Terus langsung ada pertanyaan, Pak, kalaupun ada orang LGBT, apakah orang LGBT itu boleh melayani gak Pak? Ya saya tangkap firman Tuhan katakan, ya kita harus terbuka terhadap orang-orang demikian. Karena mereka butuh kasih Kristus, butuh dibetulkan. Gereja adalah bengkel rohani. Orang-orang yang ancur-ancuran hidupnya, mereka datang ke gereja. Supaya apa? Supaya dibetulkan. Supaya apa? Mereka mengenal kasih Kristus. Gereja bukan tempat kumpulan orang-orang yang hidupnya kudus saja, tidak. Tapi orang-orang yang amburadul, ya mungkin istilah sekarang LGBT. Nah disitulah mereka butuh kasih Kristus. Kitalah yang menjadi saksi Kristus, menyatakan perbuatan baik sehingga mereka boleh dimenangkan. Tapi bolehkah Pak orang LGBT melayani Tuhan? Boleh kalau dalam mentoring sudah dibina supaya apa? Supaya memiliki percaya dirinya kuat agar hidupnya normal. Nah oleh sebab itu saya pikir, saya dengar perkataan hamba Tuhan ini, iya benar juga. Kadang-kala kita berpikir, wah LGBT nih, wah jangan ada di gereja nih, bisa bahaya nih. Enggak saudara. Kitalah harus yang merangkul mereka. Menjadi saksi Kristus sehingga mereka boleh diselamatkan. Jadi yang ketiga, mari kita harus siap dimanapun Tuhan memanggil kita. Agar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ayat terakhir mari kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 1-3. 2 Timotius 4 ayat 1-3 dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Nah dikatakan, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima lagi ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi Tuhan sudah memberikan mandat bagi kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus siap dimanapun Tuhan tempatkan kita, di kantor, di kampus, di kuliah, di gereja, dimanapun. Tuhan mau supaya kita menjadi saksi Kristus, menyatakan kasih Kristus. Ketemu dengan orang-orang, anak-anak muda, yang mungkin tanda kutip LGBT, mari itu juga adalah bagian juga kita harus menjadi saksi, kita harus menangkan supaya mereka boleh mengenal pribadi Yesus Kristus. Nah kiranya firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan mau anak-anak muda kita harus melayani generasi muda. Ya, supaya apa? Generasi muda boleh dimenangkan. Ya, bukan berarti generasi orang-orang tua tidak punya, enggak. Tapi kalau generasi kita sebagai anak muda melayani generasi muda juga, itu dampaknya powerful, luar biasa. Kita akan melihat generasi yang takut dan cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim pemuji, pemusik, kita naikkan pujian
bagian refnya yang hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kalau sekali lagi, hidupku menggenapi firman. Saya mengundang kita semua sama-sama bangkit berdiri, mari. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi katakan, hidupku. Amin. Ini hidup kami Tuhan. Tanda mujizat. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Rekan-rekan muda yang kasih oleh Tuhan, siapa yang di sini mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus? Mari, ini urusanmu dengan Tuhan. Orang-orang muda, mereka akan dijamah oleh Tuhan ketika ada generasi muda yang mau merangkul generasi muda yang terhilang. Karena Tuhan taruh dalam kehidupan kita, siapa lagi yang akan aku utus? Bukan orang lain tapi kita. Kitalah yang hari ini sebagai anak-anak muda yang sudah mengalami kasih Tuhan. Tuhan mau kita menyatakan kasih Tuhan menjadi saksi bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan yang terhilang. Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya siang hari ini, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Dunia sedang butuh kasih Kristus. Kitalah yang harus menyatakan kasih Kristus. Karena Yesus sudah memberikan hidupnya yang terbaik bagi kita. Untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Kalau itu ada kerinduanmu, mari engkau angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, hidupku. Dan saya akan berdoa bagi engkau siang hari ini. Mari sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman. Yes Lord, hidup kami menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi hidupku. Oh haleluya, menggenapi firman-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menggenapi firman-Mu. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak muda, batu penjuru Tuhan. Kami mau menjadi saksi Kristus. Pakai kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah api Roh Kudus membakar kami. Roh kami boleh dibakar kembali dengan api Roh Kudus.
Sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus, menyatakan kasih Kristus, menyatakan perbuatan baik. Kami siap dipakai Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi saksi Kristus, di mana Tuhan tempatkan kami, baik di kampus, baik di tengah-tengah keluarga kami, di gereja, dimanapun Tuhan usaha kami mau menyatakan kasih Kristus, menjadi saksi Kristus. Pakai kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu, ini kami anak muda Tuhan. Pakai kami, utuslah kami Tuhan, menjadi saksi, memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima pengurapan daripada Allah. Ya rala sikara. Terima. Oh, yes Lord. Ya rala sikara. Terima kuasa Allah bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap dipakai untuk menjadi saksi-Mu, menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah terima api Roh Kudus kasih yang baru bagi kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk. Saya serahkan pada pengurus. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sangat diberkati oleh firman-Nya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Christian untuk pelayanannya. Tuhan Yesus semakin memberkati. Terima kasih juga untuk teman-teman yang pada hari ini terlibat dalam pelayanan. Tuhan Yesus juga semakin memberkati. Lalu, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Youth hari ini. Boleh bangkit berdiri yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Youth. Kita mau sama-sama mengenal teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Ada? Puji Tuhan, ada satu orang. Ada lagi? Iya, kita mau pujian. Selamat datang di Batu Penjuru. Selamat datang di Batu Penjuru, pada kawan-kawan yang baru. Kami sangat bergirang hati, Kau di tengah kami. Mari pujilah Tuhan, bergembira bersama-sama. Tentulah kawan minggu depan, suka datang pulang. Selamat datang, boleh silakan duduk kembali. Nanti setelah ibadah jangan langsung pulang ya. Lalu, warta minggu ini, hari Selasa ada PLT secara online pukul 8 pagi, hari Kamis ada VIP secara online jam 19.30 atau setengah 8 malam. Lalu hari Jumat ada WBI secara onsite jam 15.30 di gereja. Lalu hari Sabtu ada ibadah BBK pukul 6 sore. Untuk tempatnya nanti akan diinfokan kembali. Lalu kita akan bertemu kembali dalam minggu depan dalam ibadah Youth jam 10.40 di tempat ini. Mengundang semua Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua untuk boleh kembali hadir minggu depan dalam ibadah Youth jam 10.40 di tempat ini. Lalu ada tambahan dari pengurus? Nggak ada, kalau nggak ada kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan berkati Kak Christian yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau perluas pelayanannya ya Bapa. Tuhan berkati juga keluarganya, istrinya dan anaknya Bapa, pakai keluarganya dengan lebih lagi Tuhan di dalam pelayanan. Semoga semakin banyak orang yang boleh melihat Engkau. Biarlah keluarga Kak Christian boleh menjadi surat yang terbuka, orang-orang boleh melihat bahwa Allah yang Kak Christian dan keluarga sembah adalah Allah yang hidup. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Engkau berkati Tuhan, tutup bungkus Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala kami beserta keluarga berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kiranya Engkau juga perluas pelayanannya Bapak. Biarlah Bapak dan Ibu Gembala juga boleh semakin hari pelayanannya boleh semakin berkembang, boleh orang-orang boleh merasakan berkat yang daripada mereka juga ya Bapak. Mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Berkati juga anak-anaknya Tuhan dalam sekolahnya, Engkau berkati biarlah anak-anaknya juga boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu rohani kami, tutup bungkus mereka Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan dalam masa tuanya ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai pada hari ini Engkau masih pakai mereka dalam pelayanan. Kiranya Engkau juga semakin pakai dengan lebih lagi Tuhan. Biarlah di masa tuanya mereka boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Tuhan, kami menyerahkan Bapak dan Ibu rohani kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga berkati setiap kebutuhannya Bapak. Kami yakin dan percaya sudah Engkau sediakan, sudah Engkau cukupkan. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang dalam sekolah Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan mereka kepintaran, Engkau memberikan mereka kepandaian di dalam sekolahnya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi contoh bagi teman-teman di sekitarnya. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau berikan mereka, kami yakin dan percaya segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan telah Engkau sediakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat teman-teman kami yang sedang dalam perkuliahan. Engkau yang berkati Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi berkat bagi teman-teman di perkuliahannya ya Bapa. Dan teman-teman kami yang sedang dalam perkuliahan, apapun pergumulannya Bapak, mungkin biaya atau apapun itu, kami yakin dan percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah sediakan, dan masa depan yang cemerlang juga sudah Engkau sediakan buat teman-teman kami. Teringat juga teman-teman kami, Bapak Ibu Saudara yang sedang bekerja, Engkau berkati Tuhan, tutup bungkus dalam pekerjaannya, biarlah teman-teman kami, Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi contoh, mereka boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati juga teman-teman Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin sedang membuka usaha, Engkau berkati Tuhan, tutup bungkus, biarlah mereka Engkau terus berikan harapan Tuhan. Mungkin mereka mengalami kesulitan dalam usaha mereka Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang cukupkan modalnya, segala sesuatunya, Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami juga teringat teman kami yang tidak bisa hadir karena mereka sedang sakit, Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan, segala obat-obatan yang mereka minum, dokter yang menangani mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, mereka boleh sembuh total, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini juga dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Teringat teman-teman kami juga yang ada di rumah Tuhan, apapun pergumulannya, Bapak Ibu Saudara yang juga sedang menyaksikan di rumah, Tuhan tutup bungkus Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mengetahui setiap pergumulan hati mereka. Biarlah segala sesuatu yang menjadi pergumulan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus sudah Engkau selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat yang pada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, melalui persekutuan anak Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, menjadi saksi Kristus. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Boleh silakan duduk untuk saat teduh sejenak.
Amin. Lagu kedua. Amin, ibadah selesai. Tuhan berkati. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia.